Ros. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Ros. Hari ini saya bertugas sebagai supervisor Ya Pak. pengamat. Ketika Ibu Ros sebentar akan jadi coach bagi Bu Rahma. Ya Pak. Saya mengharapkan sebentar Ibu Ros ketika menjadi coach betul-betul memperhatikan kompetensi kita sebagai coach. Pertama itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus yang kedua menjadi pendengar yang baik ketika coach berbicara, jangan memotong pembicaranya. Dan yang terakhir, kita sebagai coach itu harus hadir sepenuhnya. Jangan hiraukan dulu semua gangguan-gangguan yang kemungkinan terjadi sebentar. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai coach itu bisa melakukan coaching menggunakan Adobe Filter. Baik, Ibu Ros, saya persilakan untuk mengcoaching Ibu Rahma. Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam Bu Rahma. Mari silakan duduk Bu. Ya, Bu. Kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu ini mukanya muka galau ini Bu. Kenapa? Iya Bu. Sebelumnya saya minta maaf ini Bu mengganggu waktunya sebentar. Iya. Kebetulan kemarin itu saya punya permasalahan di kelas Ibu. Ya. Iya. Ada beberapa siswa saya yang kurang fokus dalam menerima pelajaran sehingga mereka sulit untuk menerima materi yang saya ajarkan pada saat itu Bu. Jadi masalah saya seperti itu, makanya muka saya ini kayak galau begitu. Oh begitu Bu. Iya. Jadi permasalahan yang Ibu Rahma hadapi saat ini adalah kurang fokusnya murid pada saat pembelajaran. Gitu Bu? Iya Bu. Iya. Jadi mungkin itu bukan hanya masalah yang Ibu Rahma hadapi ya. Hampir mungkin semua guru mengalami hal yang sama ketika di kelas. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu Rahma dapatkan dari perbincangan hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari perbincangan hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu Bu, yaitu bagaimana cara mengatasi siswa saya yang kurang fokus dalam proses pembelajaran. Oh begitu Bu. Nah kalau menurut Bu Rahma kira-kira apa penyebabnya atau faktor apa yang menyebabkan sehingga murid kurang fokus di kelas Bu? Kalau menurut Ibu? Oh iya. Jadi kemarin itu setelah saya identifikasi, saya tanyakan kepada murid saya itu ternyata ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan sehingga murid itu kurang fokus dalam belajar. Ya, faktor pertama yaitu mereka kurang fokus dalam menerima pembelajaran karena katanya larut malam baru dia tidur Bu. Oh iya. Iya, sehingga pada saat tiba di kelas dia ngantuk, jadi kurang fokus dalam menerima pelajaran pada saat itu. Kemudian faktor yang kedua saya tanyakan juga, ternyata ada beberapa siswa saya yang katanya belum sarapan Ibu. Oh iya. Belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, sehingga pada saat tiba di kelas dan pelajaran berlangsung mungkin dia merasa lapar sehingga tidak fokus menerima pelajaran pada saat itu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu memang sih ada beberapa murid saya itu yang tingkat IQ-nya rendah sehingga kurang fokus dalam menerima pelajaran. Jadi terus terang Ibu bahwa di kelas saya itu ada beberapa siswa saya yang belum lancar membaca karena saya kebetulan mengajar di kelas 2 dan ya kita maklumi kalau masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Jadi itu 3 faktor yang saya temukan setelah saya identifikasi kemarin Ibu. Oh iya. Ternyata banyak juga ya faktornya Bu, Iya. sehingga menyebabkan murid Ibu di kelas kurang fokus. Nah,
dari beberapa faktor yang Ibu Rama sebutkan tadi, kira-kira tindakan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut, Ibu? Jadi begini, setelah saya mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi, rencana saya dalam mengatasi masalah tersebut, mulai dari faktor pertama tentang murid saya yang selalu tidur larut malam. Mungkin saya akan menyampaikan kepada mereka bahwa jika pada malam hari harus tidur lebih cepat supaya keesokan harinya tidak ngantuk pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi terkait hal ini, Bu, mungkin saya akan mengomunikasikan secara langsung kepada orang tua anak tersebut supaya orang tua ini bisa mengontrol anaknya di rumah dan bisa mengarahkan anaknya bisa tidur tepat waktu atau lebih cepat tidur malam, seperti itu, Ibu. Wah, Kemudian faktor yang kedua tentang siswa saya yang belum sarapan berangkat sekolah. Mungkin juga saya akan menyampaikan kepada mereka bahwa sarapan itu penting bagi kesehatan juga. Artinya di sini bukan biasa kalau orang terlambat makan, tidak sarapan, itu biasa diserang penyakit lambung. Jadi mungkin saya akan menyampaikan kepada anak tersebut bahwa harus sarapan ke sekolah supaya sampai di sekolah tidak merasa lapar dan tidak mengganggu pembelajaran. Hal ini juga akan saya komunikasikan dengan orang tua di rumah, Ibu, karena saya pikir orang tua di rumah juga punya tanggung jawab untuk anaknya sebelum berangkat ke sekolah itu harus memberikan sarapan kepada mereka supaya bisa fokus dalam pembelajaran di kelas nanti. Kemudian yang ketiga terkait tentang IQ murid saya yang rendah, mungkin saya akan memberikan bimbingan secara khusus. Dalam hal ini otomatis tidak mengganggu pembelajaran. Ya, jadi mungkin saya mengambil waktu untuk pembimbingan membaca terbimbing begitu, Ibu, secara pribadi kepada anak tersebut pada saat pulang sekolah. Jadi kebetulan saya di sekolah pulangnya itu kalau kelas 2 pukul 11.15 menit. Jadi saya akan meminta dan berbicara langsung kepada orang tuanya untuk menyepakati bahwa bagaimana kalau anak ini saya tinggal dulu di kelas untuk memberikan pembelajaran secara terbimbing untuk membaca. Jadi kalau misalnya disetujui oleh orang tua, saya laksanakan hal itu, Ibu. Jadi begitu. wah, luar biasa sekali ya usaha yang Ibu lakukan. Nah, memang seharusnya semua kegiatan di sekolah itu tidak lepas dari campur tangan orang tua. Ya, sudah betul sekali, Bu. Setiap masalah yang ada di kelas itu harus dikomunikasikan dengan orang tua murid kita, ya, Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu Rama akan melakukan hal tersebut? Insya Allah dalam minggu ini sih, Bu, supaya permasalahan itu cepat selesai begitu, Bu. Oh iya, bagus sekali. Nah, dalam hal ini siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Rama untuk melaksanakan? Oh iya. Jadi kebetulan di sekolah saya itu Rombel ada satu level tingkatan kelas yang sama dengan saya, yaitu kelas 2. Mungkin rekan sejawat ini yang akan membantu saya nantinya dalam mengingatkan terkait dengan pelaksanaan rencana yang saya sebutkan tadi, Ibu. Karena memang kami selalu sharing, entah itu masalah siswa atau entah itu masalah administrasi pembelajaran. Jadi saya merasa rekan sejawat inilah yang cocok untuk mengingatkan saya dalam pelaksanaan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Oh iya, Bu, ya. Nah, dari perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Rahma dapatkan dari permasalahannya? Iya, Bu. Ya, kalau dikatakan apa yang saya dapatkan hari ini, tentunya banyak ya, Bu. Ya banyak, karena berkat bantuan Ibu, saya bisa terbantu di dalam memetakan sebuah rencana untuk penyelesaian masalah saya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Oh iya, sama. Nah, kemudian bagaimana perasaan Ibu tadi kan ketika masuk Ibu kelihatan galau. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, Bu, jadi kalau ditanyakan tentang perasaan sih, perasaan pasti sudah lega ya, Bu. Karena dari permasalahan saya tadi itu sudah menemukan titik terang dengan bantuannya Ibu. Iya, jadi saya mengucapkan terima kasih, Bu. Oh iya, alhamdulillah ya, Bu. Saya doakan semoga usaha Ibu untuk menghadapi masalah ini cepat teratasi
kemudian apa yang Ibu lakukan cepat direalisasikan ya Bu. Iya Bu, amin. Terima Iya. kasih Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih karena Ibu sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Ibu sudah percaya kepada saya untuk berbagi cerita sehingga bisa membersamai Ibu untuk mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Iya, Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Rahma. Baik Ibu Ros, Ya, Pak. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Rahma. Saya melihat coachingnya Ibu sudah lakukan itu sudah sangat bagus, sudah luar biasa, sudah mengikuti alur kita. Di mana yang pertama itu adalah tujuan. Jadi tadi kita sudah sempat bertanya sama coach terkait dengan tujuan permasalahan yang ingin disampaikan. Terus yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah-masalahnya seperti apa. Terus Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus yang ketiga adalah terkait dengan rencana aksinya, kapan kira-kira si coach ini melakukan aksi ke depannya. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi tadi Ibu sudah juga menanyakan terkait dengan komitmen yang akan dilaksanakan oleh si coach ini. Jadi saya rasa semua alur cerita yang Ibu sampaikan sudah sangat luar biasa. Saran saya di sini adalah sisa Ibu bagaimana caranya untuk membuat pertanyaan yang berbobot lagi ke depannya supaya kita bisa menggali kompetensi yang ada pada coaching. Iya Pak. Mungkin seperti mungkin Ibu Ros sudah sangat luar biasa. Selamat. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Pak Fahri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita Bu. Iya, alhamdulillah baik juga Pak. Iya, jadi saya di sini sebagai pengamat profesor ketika melakukan coaching dengan Ibu Ros sebentar Pak ya. Ya, jadi harapan saya itu di sini sebagai pengamat atau supervisor yaitu yang pertama seorang coach itu harus menjadi pendengar yang baik terhadap si coach sebentar. Jangan memotong pembicaraan si coach pada saat berbicara Pak ya. Kemudian yang kedua, Pak Fahri sebagai coach harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait permasalahannya si coach sebentar. Terus yang saya maksud dalam hal ini ya Pak. Kemudian yang ketiga, sebagai coach, Pak Fahri harus hadir secara penuh di depan coach. Dan ketika ada gangguan-gangguan semacam HP atau apa segala macam, tidak usah dihiraukan. Kita lanjut saja, abaikan bahwa hal itu tidak terjadi. Ya, jadi yang terakhir yang sangat penting ini diperhatikan yaitu alur tirta. Ya, saya berharap Pak Fahri paham tentang alur tirta ini. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Apa sudah bisa dimulai coachingnya? Oke. Kalau begitu, saya persilakan Pak Fahri untuk melakukan coaching dengan Ibu Ros. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu Ibu Ros. Iya Kak. Terima kasih Pak. Kenapa nih Bu? Kelihatannya mukanya ini lagi galau banget ini. Iya Pak, bisa saya minta waktunya sebentar Pak? Bisa Bu, silakan. Oh iya. Ini Pak, saya ada masalah di kelas Pak. Iya. Masalahnya di kelas apa ya Bu? Begini Pak, akhir-akhir ini di pembelajaran di kelas, apalagi di jam-jam terakhir Pak, itu kadang murid-murid yang saya ajar kurang fokus Pak. Oh, jadi kalau Ibu Ros mengajar di jam terakhir itu biasanya siswanya kurang fokus ya. Iya Pak. Nah, kira-kira tujuan dari percakapan kita di hari ini kira-kira apa ya, Mas? Saya ingin meminta bantuan Bapak bagaimana caranya untuk mengatasi agar anak-anak yang kurang fokus ini pada saat pembelajaran, terutama di jam terakhir ya Pak, bisa fokus kembali Pak. Di kelas berapa itu, Bos? Saya mengajar di kelas 9 Pak, dengan di kelas 7, tetapi akhir-akhir ini hampir di
semua kelas seperti itu Pak. Kalau di jam terakhir, kalau di jam pertama aman Pak. Oh, Iya. begitu ya, Bu. Iya Pak. Kira-kira menurut Ibu apa sih yang membuat anak-anak itu kurang antusias sih di jam terakhir? Kalau menurut saya Pak, mungkin kita lihat akhir-akhir ini kan cuaca cukup panas Pak, cukup ekstrim. Mungkin itu faktornya adalah gerah di kelas Pak, panas sekali di kelas. Mungkin juga ada yang sudah mengantuk Pak, sehingga kurang fokus untuk mengikuti pembelajaran. Iya, jadi kalau dilihat dari identifikasi Ibu, ternyata ada beberapa permasalahan yang dia Iya Pak. termasuk jerat di kelas. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, apa bagaimana sih cara Ibu untuk menghadapi masalah yang Ibu hadapi saat ini? Ya Pak, kalau selama ini kan kalau saya di kelas Pak, mengajarnya metode ceramah Pak. Nah kalau menurut saya untuk mengatasi mungkin saya bisa menggunakan metode lain Pak. Keren itu Ibu. Ya, kira-kira seperti apa sih metodenya? Kalau melihat anak-anak Pak, dia sepertinya senang untuk bermain. Ya, senang bermain, mungkin bisa mengganti metode belajar saya, mengajar saya Pak, belajar sambil bermain mungkin. Oh iya, jadi menurut Ibu dengan bermain bisa mengembalikan fokus anak tersebut. Iya Pak. Nah, ide dari Ibu itu sudah luar biasa. Nah, kira-kira kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan ini? Mungkin besok bisa Pak, atau ya secepatnya Pak, karena ini kan saya harus menyiapkan medianya dulu Pak. Saya harus menyiapkan media pembelajaran yang berupa permainan Pak. Nah, yang Ibu sudah lakukan sudah sangat bagus ini. Namun, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan itu? Ini Pak, saya menghadap ke Bapak selaku kepala sekolah saya. Mungkin bisa Pak kalau di kelas itu disiapkan wifi Pak. Ini kan anak-anak banyak yang tidak punya data Pak. Oh iya, iya. Jadi nanti bisa insya Allah bisa kita siapkan wifi-nya supaya proses pembelajaran Ibu ini kan bisa terwujud. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu dengan masalah yang hadapi? Komitmen saya insya Allah akan secepatnya saya jalankan untuk memberikan pembelajaran bermain sambil belajar kepada murid-murid saya Pak. Mudah-mudahan dengan cara itu murid-murid saya bisa fokus kembali untuk belajar. Baik Ibu, apa yang Ibu sudah sampaikan itu sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Nah, setelah kita berbicara ngobrol di hari ini, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah menceritakan semua apa yang Ibu terangkan ke hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sangat lega karena masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini sudah saya menemukan solusinya berkat bantuan Bapak. Saya ucapkan terima kasih Pak atas bantuannya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama terus mudah-mudahan apa yang terus kita idamkan itu bisa segera dibersihkan, dan saya ucapkan semoga terus bisa segera membersihkan itu. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu Pak, saya kembali ke kelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Oke, Pak Fahri, alhamdulillah ya. Pak Fahri sudah melakukan coaching dengan Ibu Ros, dan saya melihat coaching yang dilakukannya itu sudah sangat bagus Pak, karena sudah mengikuti alur Tirta. Jadi yang pertama tujuan Bapak tadi sudah menanyakan permasalahan pada si coaching, dan yang kedua tentang identifikasi. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching sehingga si coaching menjelaskan tentang identifikasi masalahnya. Kemudian yang ketiga tentang rencana aksi. Bapak juga tadi memberikan pertanyaan bagaimana coaching dalam menjalankan aksinya ke depan. Dan yang keempat tentang tanggung jawab.
Bapak juga sudah menanyakan tentang komitmen si coaching yang akan dilaksanakan ke depannya. Jadi saya rasa semua alur tirta sudah dipenuhi oleh Bapak sebagai coach, dan sekedar saran saja bahwa mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa lebih ditingkatkan lagi supaya bisa menggali lebih dalam lagi apa yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah dari si coach ini. Jadi mungkin cukup sekian dari saya Pak, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Begini Bu ya, di sini saya sebagai supervisor atau pengamat sebentar ketika Ibu melakukan coaching dengan Pak Fahri, ya, jadi saya sebagai pengamat. Nah, harapan saya sebentar ketika Ibu melakukan coaching dengan Pak Fahri, tolong diperhatikan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, ya, sebagai, karena di sini Ibu sebagai coach. Di mana kompetensi itu di antara ada tiga ya Bu, dan kira Ibu sudah paham, saya hanya mengingatkan. Yang pertama itu adalah seorang coach harus memiliki kehadiran penuh ketika melakukan coaching. Jadi kalau misalnya sebentar, andaikan sementara melakukan coaching, mungkin HP Ibu berdering itu diabaikan saja ya Bu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, coach itu harus menjadi pendengar yang baik. Ketika si coach berbicara, coach tidak boleh memotong pembicaraan coaching. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang sangat penting, tolong Ibu perhatikan alur tirta. Saya kira dan Ibu sudah sangat memahami tentang alur tirta ini, ya Bu? Ya, mungkin itu ya Bu. Saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan Pak Fahri. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fahri, duduk Ki. Ibu. Gimana kabar tadi Pak Fahri? Alhamdulillah sehat. Tapi alhamdulillah sehat juga. Tapi kuliah ini muka-muka tak kayak muka-muka galau kayak begitu. Ada masalah Pak Fahri? Iya, saya lagi ada masalah ini terkait pengadilan saya. Wah, jadi kira-kira apa permasalahan Pak? Ya, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu. Jadi saya kesini dulu menyampaikan keluhan saya terkait dengan siswa saya. Terkait dengan pelajaran saya, itu siswa kuliah ini kurang termotivasi, kurang bersemangat. Bisa lihat ini di pembelajaran saya. Khususnya materi saya sekarang itu penyumbatan bilangan tunggal gitu. Iya. Sebelum kita lanjut, kira-kira dalam diskusi ini apa yang ingin Bapak capai dari murid-murid Bapak atau Bapak sendiri, harapannya itu seperti apa Pak ke depannya? Jadi saya menginginkan siswa saya itu kembali bersemangat, bergairah dan termotivasi kembali untuk belajar. Dan saya ingin sih mudah-mudahan di perbincangan kali ini saya bisa menemukan metode yang cocok sih untuk saya terapkan di siswa saya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi dari ceritanya Bapak tadi, kemungkinan apa langkah-langkah yang Bapak bisa lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar murid, khususnya dalam penjumlahan bilangan bulan? Jadi saya mengharapkan itu bisa menemukan dulu pertama adalah metode yang cocok untuk siswa saya pada saat pembelajaran bilangan itu. Dari keyakinan yang Bapak katakan tadi mengenai konsep bilangan bulat, apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk menanamkan konsep penjumlahan bilangan bulat pada murid Bapak? Ya, ini kan bilangan bulat itu kan pada dasarnya ada dua Bu ya. Nah, kadang siswa itu bingungnya bilangan bulat. Jadi saya punya konsep seperti ini.
saya rencananya akan memakai tutup botol dengan 2 warna dan mewakili kedua bilangan itu. Jadi saya misalkan warna birunya itu tutup botol warna biru mewakili bilangan negatif, terus misalnya tutup botol berwarna merah saya wakili dengan positif. Jadi ketika penjumlahan dilaksanakan, maka botol yang tidak memiliki pasangan itu, nah itulah jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul di soal. Ini seperti itu. Wah, keren sekali tuh Pak. Kalau boleh tahu alat peraga apa yang Bapak akan persiapkan? Ya, seperti yang saya sudah bilang tadi, saya rencananya itu menggunakan tutup botol. Jadi seperti inilah yang akan saya rencanakan untuk menjadi pelajaran saya yang jalan peraga ini berupa tutup botol. Oh iya, tutup botol ya Pak? Iya. Oke. Menurut Bapak, jika murid Bapak sudah memahami konsep penjumlahan bilangan bulat, apakah sudah dapat meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Pak? Ya, kalau menurut saya itu mungkin, tapi tidak signifikan. Ya. Jadi menurut persepsi Bapak tentang lingkungan belajar murid Bapak saat ini, apakah sudah dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Saya rasa itu kalau dari segi lingkungan belajar itu masih perlu menambah sedikit sumber belajar, terus alat peraga juga supaya anak-anak kita tidak bosan ya di kelas itu menerima pembelajaran. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa siswa sekarang itu rata-rata belajar HP. Mungkin dengan kombinasi antara lingkungan belajar dan HP bisa meningkatkan pas belajar anak. Oke, jadi Bapak sudah dapat menganalisis daya belajar muridnya Bapak sendiri bahwa mereka senang menggunakan HP untuk belajar ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah penggunaan HP ini dapat diaplikasikan di dalam proses pembelajaran matematika khususnya dalam penjumlahan bilangan bulat begitu Pak? Iya, saya rasa bisa mungkin dengan cara memberikan soal-soal melalui HP atau memberikan materi-materi tambahan melalui HP. Oke Pak, jadi dalam pelaksanaannya nanti kira-kira ada tidak seseorang atau mungkin rekan Anda yang bisa membantu Anda dalam mengingatkan dalam hal ini Pak, begitu? Iya, jadi nanti saya akan bersama-sama dengan beberapa rekan sejawat, khususnya di mapel matematika. Saya juga akan berbicara dengan orang tua siswa, mudah-mudahan anaknya itu nanti bisa diizinkanlah membawa HP ke sekolah pada saat pembelajaran mata pelajaran saya. Saya juga rencananya akan mengkoordinasikan ini ke kepala sekolah sebagai pimpinan. Mudah-mudahan bisa diizinkan siswa membawa HP pada saat saya mengajar. Ini seperti itu. Oh iya. Oke Pak, jadi betul sekali ya Pak, karena rekan sejawat itu memang harus berkolaborasi, kemudian komunikasi juga itu perlu dalam suatu lingkungan sekolah Pak ya. Oke Pak, jadi kira-kira kapan ini Pak pelaksanaannya akan dimulai? Jadi rencananya ini besok saya mencoba dulu mendesain bagaimana model gamenya. Karena insya Allah bisa itu saya akan mengajar di kelas itu dengan pelajaran bulan bulan. Nah, dari percakapan kita ini Pak, karena kita tidak lama sharing, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya, alhamdulillah Bu. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Ibu karena mau mendengarkan permasalahan saya. Jadi yang saya dapatkan pada pagi hari ini saya bisa mendapatkan betul apa yang bisa saya ajarkan kepada siswa saya sehingga siswa saya bisa kembali termotivasi untuk belajar di mata pelajaran saya. Khususnya penjumlahan dan Betul sekali Pak. Kira-kira perasaan Bapak hari ini setelah berdiskusi walaupun hanya beberapa menit, kira-kira perasaannya seperti apa sih Pak? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa sangat senang juga karena bisa mencari solusi terkait dengan permasalahan saya yang telah. Oke Pak, semoga pelaksanaannya bisa sukses dan saya doakan bisa cepat teratasi permasalahan yang Bapak alami. Oke. Ya, terima kasih banyak buat atas waktu. Iya, oke. Saya permisi Bu. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Fadli dengan baik. Ya. Nah, selama coaching tadi saya melihat Ibu sudah melakukan dengan
sangat baik, kemudian sudah mengikuti alur tirta, di mana tadi Ibu sudah menanyakan tujuan kepada Pak Fahri tentang tujuan Pak Fahri berbincang dengan Ibu. Kemudian yang kedua, identifikasi. Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach, dalam hal ini adalah Pak Fahri, sehingga bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Fahri. Nah, kemudian di rencana aksi tadi, Ibu memberikan pertanyaan bagaimana Pak Fahri menjalankan aksinya dan siapa saja yang bisa membantu untuk menjalankan rencananya. Nah, di yang terakhir di tanggung jawab itu Ibu menanyakan tentang komitmen yang akan dilaksanakan oleh Pak Fahri ke depannya, ya Bu. Jadi saya rasa Ibu sudah mengikuti alur tirta dengan sangat baik. Saran saya hanya satu, Bu, agar lebih ditingkatkan lagi untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Tujuannya untuk apa? Agar si coach ini bisa kita gali lebih dalam lagi kompetensi apa yang dia miliki untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, kira-kira begitu ya Bu. Terima kasih, Ya Bu, terima kasih. Bu.